Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, saya mengucapkan hormat saya terhadap Bapak Dewa Ketut Sujata dan juga Ibu Utari selaku pengampu mata kuliah Sistem Informasi Hospitality. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Turian Melvin, mahasiswa Politeknik Pariwisata Bali, nomor absen 25 dengan NIM 1910-2054. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dan juga memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan sistem informasi. Dengan ini, saya memilih Hotel Blooms Garden Hotel, yakni yang merupakan hotel berbintang 4 yang terletak di Ubud. Jadi, hotel ini menawarkan tempat peristirahatan yang tenang dengan lingkungan sawah di sekitarnya. Blooms Garden Ubud ini memiliki 20 kamar dengan fasilitas seperti restoran, infinity pool, bar, dan juga spa. Di dalam penggunaan kesehariannya, Blooms Garden ini menggunakan Armadillo Hotel, yang dimana Armadillo Hotel ini merupakan sebuah sistem komputerisasi hotel sederhana, yang dimana dibuat sesederhana mungkin mengacu dari minimal kondisi yang terjadi di sebuah hotel kelas menengah ke bawah. Dengan menggunakan sistem ini, pihak hotel tidak perlu membuat sebuah laporan, dan juga tidak perlu membuat jurnal ataupun laporan keuangan bisnis lainnya. Jadi Armadillo akan membantu mempersingkat waktu dalam menyelesaikan keseluruhan bisnis yang terjadi di Hotel Blooms Garden ini. Jadi di dalam Armadillo terdapat 4 jenis Armadillo, yakni yang pertama adalah Armadillo Hotel Front Office System, yang kedua Armadillo Accounting Back Office System, yang ketiga Armadillo Post Resto FB System, dan yang keempat adalah Armadillo Hotel Online Mobile Report. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan penggunaan dua sistem, yakni Armadillo Hotel Front Office System dan juga Armadillo Post Resto FB System. Untuk mengetahui lebih lengkapnya bisa simak di video ini. Baiklah, jadi ini merupakan tampilan awal dari penggunaan Armadillo untuk front office dan juga housekeeping system. Jadi di sini yang pertama kita lakukan adalah untuk mengubah identitas hotel terlebih dahulu. Caranya ialah dengan klik di bagian kiri, yakni menu. Lalu terdapat beberapa opsi di sini, ada file data, operasional, info kamar, laporan, log activity, peta kamar, setup, landline, dan juga keluar. Hal yang terpenting adalah men-setup identitas hotel terlebih dahulu. Jadi kita klik setup dan nama hotel. Jadi di sini sudah terdapat identitas hotel, ada nama, alamat, telepon, type atau bintang, dan juga jumlah kamar. Jadi namanya kita harus pastikan sudah sesuai dengan nama hotel kita, ada Blooms Garden Hotel. Di sini sudah tertera dengan jelas. Alamatnya terletak di Ubud, juga nomor telepon di sini, dan tipe resort dengan bintang 3, jumlah kamar 20. Klik simpan. Data sudah disimpan, klik OK, dan bisa dilihat di sini sudah berubah menjadi Blooms Garden Hotel. Jadi selanjutnya setelah hotel, yang penting adalah mengubah kamarnya. Jadi kita klik setup dan kamar, ada pilihan tipe, lokasi, nomor kamar, dan dana letak kamar. Yang terpenting salah satunya adalah tipe. Jadi tipe kamar, terdapat 3 tipe kamar di sini. Kita pastikan ada Blooms Deluxe Room, Suite Villa, Blooms Deluxe Room. Ada yang twin dan juga yang double. Jadi harga di sini ada 500.000 dan paling tinggi Suite Villa sampai 1,2 juta. Kita pastikan bahwa sudah sesuai dengan apa yang hotel miliki. Dan selanjutnya diklik menu, kembali lagi setup, kita klik ubah ke lokasi. Jadi kita sesuaikan juga untuk kodenya Wings 1 itu garden, Wings 2 pool, Wings 3 near the rice field. Jadi dekat dengan sawah. Dan selanjutnya di setup juga terdapat nomor kamar. Jadi ada 20 kamar di sini di bagian kiri. Bisa dilihat ada 20 kamar dan nomor 1 sampai nomor 20 tipe di sebelah kanannya. Dan lokasi di sini Wings 2, Wings 3 dan Wings 1 ada harganya juga. Dan setup yang lainnya ada juga yang terakhir ada dana letak kamar. Jadi kita sesuaikan di sini. Ya, denah kamarnya.
Ada yang Wings 2 untuk pool, Wings 3 near the rice field, dan juga Wings 1 untuk garden. Jadi jika ingin menambah denah kamar bisa ditambah di sini. Ya, dan selanjutnya setelah semua hal penting tadi terkait dengan identitas hotel, nama hotel, dan juga kamar, tipe kamar, dan lain sebagainya, selanjutnya adalah saya akan menyampaikan terkait bagaimana pembuatan reservasi. Jadi yang pertama adalah kita klik booking. Jadi selain booking di sini, teman-teman juga bisa lihat ada fitur lainnya, lagi guest in house, tamu yang sedang menginap, housekeeping, cashier, PT cash, report, EOD, export, statistik, dan juga yang terakhir ada deposit. Jadi bagaimana cara kita melakukan reservasi? Dengan pertama klik booking. Ya, jadi langsung menu yang terlihat adalah daftar reservasi, reservation. Jadi untuk warna hijau artinya expected arrival atau tamu yang kemungkinan akan datang, diekspektasikan akan datang. Ada warna pink merah muda artinya tamu sudah check in. Putih artinya aktif, dan delete atau cancel warna ungu. Jadi bagaimana cara membuat reservasi baru? Pertama adalah klik bagian kiri isi baru. Klik sekali. Ya, lalu muncul data calon tamu. Jadi di sini ada nomor reservasinya paling atas berwarna hijau. Bisa dilihat RV 0622 AD 004. Jadi yang pertama kita pastikan tamu menggunakan travel agent apa. Ya, jadi travel agentnya ada Aero Travel. Kita asumsikan seperti itu. Kita klik pilih dan pilih reservasi. Reservasi tanggal hari ini, tanggal 17. Check-innya juga tanggal 17. Check out menginap 1 malam tanggal 18. Jadi setelah mengubah di sini akan otomatis tertulis lama menginap 1 malam, dan tulis juga jumlah kamar yang diinginkan, 1 kamar. Tamu atau berapa orang tamu yang datang. Jadi jika 2 orang, 3 orang, 4 orang, kita tulis di sini. Dan tempat lahir kita ketik sendiri ke tempat lahirnya. Jadi kita memperoleh data tamu itu. Tempat lahir misalkan dari Bangli. Tanggal lahirnya tulis di sini, Januari 24 Januari 1990. Agama Islam. Dan juga klik di sini segmentasi. Jadi terdapat banyak segmentasi di sini. Ada corporate, education, fixed individual travel, FIT, group, government, online travel agent, volunteer atau walk-in guest. Jadi tamu ini datang menggunakan travel agent, jadi kita pilih travel agent. Lalu kita klik pilih. Ya, pekerja agama Hindu. Pekerjaan di sini sebagai mahasiswa. Maksud kunjungan untuk liburan. Jadi kewarganegaraan di sini terdapat banyak sekali pilihan kewarganegaraan, juga ada nama, kode, dan juga dialnya. Jadi karena tamu berasal dari Indonesia, jadi kita tulis di sini langsung aja Indonesia. Ya, langsung muncul ada namanya, kode, dan dialnya. Lalu klik pilih. Maaf. Ini. Ya, lalu kita klik dulu, baru pilih. Ya, sudah muncul di sini. IDN Indonesia dan data tamu. Ya, selanjutnya kita pastikan juga namanya Ridwan Kamil. Alamat di Bandung. Kota Bandung. ID KTP, nomor ID kita mintakan ke tamu. Jadi ada pilihan di sini. KTP, SIM, paspor atau identitas lainnya juga tidak apa. Untuk KTP nomor ID-nya kita ketik di sini. Nomor telepon juga diisikan dan email. Pastikan juga untuk semua ini sudah aktif, baik itu nomor telepon dan juga emailnya. Ada grup tidak, catatan tidak, status confirm. Jadi tamu sudah confirm untuk datang.
Jadi kita klik simpan untuk menyimpan datanya. Yes, data sudah disimpan. Ya, ini Ridwan Kamil, expected arrival 18 Juni. Check out-nya dan check in-nya tanggal 17 Juni. Jadi bagaimana cara untuk membuat Ridwan Kamil ini check in? Karena kebetulan ini harinya dia check in. Jadi yang pertama adalah kita klik di bagian kunci ini, bisa dilihat ada check in. Kita klik check in, tapi data belum diblok. Kenapa? Karena kita belum blok kamarnya. Jadi kita harus blok kamarnya dulu sebelum check in. Jadi kita blok kamarnya. Di sini ada pilihan blok kamar. Ya, terdapat nomor, tipe, lokasi, dan statusnya. Jadi pastikan juga saat memilih kamar ini, keadaan kamar sudah dalam keadaan vacant clean. Jadi kamar yang bersih dan kamar yang tidak occupied, tidak ada orangnya, jadi vacant, kosong dan juga bersih. Jadi Ridwan Kamil ini request kamar yang twin blooms double, jadi twin room. Jadi kita klik di sini TBDR, lalu nomor 1 kita pilih karena statusnya vacant clean. Ya, jadi ini Ridwan Kamil. Jadi untuk check in-nya hanya langsung saja kita klik check in bagian ini, check in kamar 01, yes. Kita klik yes. Ya, check in berhasil. Lalu otomatis tadi yang karena berwarna merah artinya check in. Lalu kita pindah ke luar. Kita buka guest in house. Ya, jadi pada guest in house ini sudah otomatis bahwa Ridwan Kamil sudah terdata sebagai tamu kita di Blooms Garden. Jadi sudah tertera check-in tanggal 17, check-out tanggal 18, 2 packs. Ya, ini jam check-in-nya juga sudah terlihat di sini. Jadi misalkan Ridwan Kamil ingin pindah kamar karena merasa bahwa kamarnya itu mungkin pengen upgrade atau ada kekurangan di kamarnya. Jadi bagaimana cara pindah kamar? Jadi kita klik di sini, pindah kamar. Jadi kamar sebelumnya 01 pindah ke kamar yang baru lagi. Mungkin dia ingin pindah ke villa. Jadi di sini ada villa SVP yang terletak di near Rest the Fields. Jadi statusnya sudah vacant clean. Jadi sudah siap. Jadi kita pilih dan langsung kita proses saja. Pindah tamu dari 01 ke kamar 16. Yes. Kamar sudah dipindah. Jadi terlihat di bagian kiri. Yang tadi awalnya kamar 01 pindah ke kamar nomor 16. Ya. Ya, dan untuk mencetak daftar tamu tinggal klik cetak tadi, sudah tertera estimasi kamar apa ya yang kamar untuk tamu yang sudah menginap. Bisa terlihat sini untuk keperluan laporan lainnya. Ya, jadi itu untuk front office dan berikutnya adalah untuk departemen housekeeping. Jadi di sini bagian hijau terlihat departemen housekeeping. Jadi inilah tampilan awal dari housekeeping status. Jadi di sini terdapat tanda VC, VD, OO, OC, dan OD. Yang mana VC artinya bersih dan kosong. Jadi kamar yang bersih dan kosong itu ada 16 kamar. Kamar yang kotor namun kosong ada 2 kamar. Kamar yang rusak tidak ada. Kamar yang ada tamunya namun bersih ada 2 kamar. Ada yang kamar kotor ada tamunya itu 0 kamar. Sesuai dengan total 20 kamar. Jadi bisa tertera di sini yang bersih yang ini sudah terlihat vacant clean, occupied clean, dan yang warna merah muda artinya kamar itu kotor. Jadi untuk bagaimana mencetaknya kita klik di sini cetak. Ya, di sini juga bisa dicetak untuk memudahkan housekeeping bekerja. Jadi dibersihkan oleh siapa bisa ditulis di sini, diperiksa oleh siapa dan juga keterangannya di sini. Jadi memudahkan untuk housekeeping ataupun room attendant untuk melakukan pembersihan dan juga memastikan bahwa kamar tersebut sudah bersih atau kamar tersebut masih kotor atau perlu dibersihkan atau hal lainnya. Ya. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan penggunaan sistem Armadillo Hotel khususnya di departemen front office dan juga housekeeping. Selanjutnya adalah penggunaan di departemen F&B, service dan juga F&B product. Terima kasih.
Baiklah, jadi ini merupakan tampilan awal dari Armadillo Resto yang dimana memiliki beberapa fitur yang bisa teman-teman lihat. Ada kasir, chef, waiter, EOD, all, report, menu, customer, receipt, dan reprint. Dan di pojok kiri ini merupakan nama restoran kita, namanya Bloom Restoran. Di bawahnya juga ada fitur menu yang dimana di sini terdapat file, transaksi, setup, lain-lain, daftar laporan, kalkulator juga keluar. Jadi salah satu fitur yang lumayan penting di sini yakni adalah menu, di mana kita dapat mengetahui daftar menu apa yang ada di restoran. Yang pertama ada banana fritter, fresh fruit, fruit salad, es krim, lumpia, dan hal lain. Jadi yang berwarna hitam ini merupakan menu atau makanan atau minuman yang masih tersedia, dan juga yang warna merah ini merupakan menu yang sudah tidak ada ataupun kosong. Jadi kita klik keluar. Jadi yang pertama kita asumsikan bahwa tamu sudah siap untuk memesan makanan maupun minuman. Jadi membuat kapten ordernya terlebih dahulu. Cara pembuatannya yang adalah pertama adalah klik kasir. Di sini terdapat tampilan awalnya, terdapat kode, menu, jumlah, satuan, harga, diskon, dan detail lainnya. Pertama kita tentukan nomor meja dari tamu tersebut. Caranya adalah dengan klik tombol kotak di sini. Jadi kita asumsikan bahwa mejanya merupakan meja dalam nomor 01. Kita pilih itu, lalu klik pilih di sini. Ya. Dan untuk menentukan menu yang dipilih tamu, pertama kita klik menu di sini. Terdapat beberapa pilihan, ada banana fritter, fruit salad, mini sandwich, pineapple, dan chicken barbecue, dan hal lainnya. Jadi kita pilih satu sesuai dengan apa yang dipesan oleh tamu, chicken served with green sauce. Jadi kita klik pilih, klik di bawahnya untuk memilih menu lainnya, mungkin tamunya memilih menu lebih dari satu, kita klik solo fried chicken, pilih di bawahnya. Untuk minumannya, tamu memilih mesan mineral water bottle. Selanjutnya, karena kita sudah bisa melihat menu di sini, kita klik pending. Apakah Anda ingin pending transaksi ini? Klik yes. Ya, kosong. Jadi selanjutnya kita transfer captain order tadi, makanannya kita transfer ke chef, ke dapur. Caranya adalah dengan klik ini, sudah pastikan bahwa meja dalam satu, kita pastikan di sini makanan dan minumnya sudah benar. Chicken served with green sauce, selera chicken, mineral water bottle. Klik dapur, klik yes, cetak order dan transaksi, kita klik yes. Ya, dan ini merupakan tampilan dari captain ordernya. Bisa dilihat ada nomor transaksi, tanggalnya, kasir, pelanggan, serta menu yang dipesan. Klik X, kita keluar. Selanjutnya kita keluar, dan selanjutnya ke pilihan menu chef. Jadi tadi captain ordernya sudah terlihat di sini. Jadi kita klik, kita pilih ketiganya untuk kita proses. Jika sudah, kita klik selesai. Ya, jadi pesanannya sudah diproses. Nantinya jika sudah diproses, untuk menyajikan pesanannya kita klik menu fitur waiter. Di sini sajikan. Ya. Jadi untuk menunya sudah disajikan. Tamu sudah selesai untuk menyantap makanan. Dalam proses pembayarannya kita klik kasir. Kita klik ambil. Mejanya ini semuanya kita pilih. Ya, sudah terlihat di sini. Dapat dua makanan dan 1 minuman. Untuk itu, untuk proses berikutnya adalah bayar. Bayar, jadi total transaksinya ada 150.000. Kamu membayar dengan uang 150.000. 150.000, kembaliannya 0. Setelah itu kita klik simpan. Dan berikutnya kita klik yang merupakan cetak nota, jadi bisa dilihat data transaksi, tanggal, kasir, jumlah makanan dan minumannya, dan totalnya segini, 150.000, tagihannya ini, dan dibayar. Jadi sudah lunas dengan pembayaran kas. Itu kita klik transaksi baru lagi dan keluar. Ya, jadi merupakan proses bagaimana kita
mengolah dari captain order tadi sampai akhirnya melakukan transaksi pembayaran menggunakan Armadillo Resto. Baiklah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan tutorial serta penggunaan sistem Armadillo pada Hotel Blooms Garden Ubud. Jadi yang seperti sudah disampaikan tadi, di dalam hotel ini menggunakan dua sistem yang saya jelaskan, yakni itu adalah Armadillo Front Office dan juga Armadillo Resto, di mana kedua ini mencakup 4 departemen. Yakni yang pertama itu adalah Armadillo Front Office, di mana ini mencakup Front Office dan juga Departemen Housekeeping, dan Armadillo Resto mencakup Departemen Heavy Service dan juga Heavy Product. Selain itu, ada pula critical point yang perlu diperhatikan dalam proses input dan output data di keempat departemen ini. Jadi saya mulai dengan Departemen Front Office. Di mana di Departemen Front Office ini, seperti tadi yang sudah disampaikan di tutorial, adalah penggunaan proses reservasi. Jadi di reservasi ini, inputnya terdapat dua data yang sangat penting, yakni primary data dan juga data pendukung secondary data, di mana primary data ini mencakup nama tamu, lama tamu menginap, serta jumlah kamarnya yang ingin dipesan. Sedangkan secondary data ini mencakup alamat tamu, serta maksud kunjungan tamu untuk menginap. Jadi kedua data ini penting di dalam proses input agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam proses output. Jadi sudah dipastikan datanya sudah real sesuai dengan data yang asli yang dimiliki oleh tamu. Selain itu juga di dalam proses pemindahan kamar tadi, kita harus bekerja sama dengan Departemen Housekeeping, memastikan bahwa kamar yang hendaknya akan dipindah itu sudah dalam keadaan vacant clean, jadi kamar yang bersih dan juga kosong, agar tidak terjadi kekeliruan nanti dengan ada masalah lagi yang menimbulkan tamu komplain. Dan untuk Departemen Housekeeping itu sendiri, di dalam sistem ini adalah input memastikan bahwa apa yang terjadi dalam keadaan aslinya itu sesuai dengan apa yang diinput di data. Jadi misalkan dalam kondisi kamar yang kotor tapi ada tamunya, kita pastikan juga di sistem seperti itu disesuaikan. Berarti occupied dirty OD, ataupun kamar yang kosong dan rusak itu kita buat sign di input datanya itu OOO out of order. Dan untuk Departemen Heavy Service, memastikan bahwa reservasi yang sudah diberikan oleh tamu itu sudah benar, dan juga orderan yang diminta oleh tamu kita sesuaikan dengan captain order itu sudah sesuai, dan proses pembayaran juga berjalan dengan lancar. Dan juga untuk Departemen Heavy Product itu memastikan bahwa inventory data yang in ataupun out juga sudah benar. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan penggunaan Armadillo sistem di Blooms Garden Ubud. Sekiranya jika ada salah kata, mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi.